Dia adalah seorang anak sultan kaya di Jepang. Suatu hari, ia diberi hadiah kamera karena ayahnya tahu Haruto sangat hobi traveling dan memotret. Namun semuanya berubah setelah ayahnya meninggal. Semuanya hilang. Kini ia hanya menjadi seorang kulis serabutan di sebuah studio foto. Hingga setahun kemudian, ia memutuskan untuk berhenti dan pindah-pindah kerja hingga ia putus asa dan hidup jadi gelandangan karena merasa hidupnya tak berguna lagi. Hingga suatu pagi, Haruto memberanikan diri hendak menata penampilan dan hidupnya kembali dengan sisa uang yang ia miliki. Kebetulan di salon itu sedang ada promo gede-gedean. Di sanalah kali pertama Haruto hanya tertegun melihat Misaki, seorang penata rambut yang bekerja jadi tukang cukur Madura cabang Jepang kala itu. Semenjak terpesona melihat kecantikan Misaki, Haruto berusaha bagaimanapun caranya agar tiap bulan bisa kembali untuk mencukur rambutnya di sana. Suatu hari, Misaki dengan sangat ramah bertanya tentang pekerjaan Haruto. Tapi karena Haruto hanya gembel yang tak punya pekerjaan, Haruto terpaksa berbohong dan mengaku sebagai fotografer. Sekarang, dengan penuh malu-malu, Haruto hanya bisa memandang senyum Misaki yang sangat cantik waktu itu. Karena merasa sangat bersalah, keesokan harinya, Misaki menemui Haruto dan memohon akan melakukan apapun untuk Haruto agar ia mau memaafkan kesalahannya. Dan akhirnya, tanpa membuang kesempatan emasnya, Haruto memberanikan diri untuk mengajak Misaki berkencan. Sepulang dari pertemuannya dengan Haruto, Misaki kembali ke rumahnya. Dan Misaki sudah terbiasa bekerja siang dan malam karena ia hanya tinggal dengan kakaknya. Semenjak ayah mereka meninggal, Misaki membantu kakaknya berjualan di warungnya. Terdengar suara kakaknya yang tak terima jika Misaki disalahkan karena memotong telinga pelanggan gembel itu. Namun Misaki menjelaskan bahwa itu memang kesalahannya dan beruntungnya Haruto adalah orang yang baik. Semenjak insiden telinga Haruto yang terluka karena gunting Misaki, justru mereka makin dekat dan saling mengirimkan pesan untuk menentukan waktu kencan pertama mereka. Akhirnya, pertemuan yang Haruto tunggu-tunggu pun tiba. Ia bisa berkencan dengan Misaki. Mendengar Misaki yang terus meminta Haruto menceritakan tentang kehidupan fotografinya, Haruto tak tahan lagi dengan semua kebohongan yang ia buat. Akhirnya, Haruto mengakui jika selama ini ia berbohong hanya untuk membuat Misaki tertarik padanya. Mendengar itu, Misaki langsung marah besar. Ia sangat tak suka dibohongi. Ia pun hanya memukul Haruto dengan penuh kekesalan dan sekejap, Misaki meninggalkan Haruto tanpa satu patah kata pun. Ia pun hanya berteriak, berjanji pada Misaki bahwa mulai hari ini, ia benar-benar ingin mengubah hidupnya menjadi pria yang akan Misaki banggakan. Semenjak hari itu, Haruto benar-benar mengubah hidupnya demi Misaki. Ia bekerja sangat keras setiap hari tanpa kenal lelah. Ia menjadi kuli lagi di studio foto paling terkenal di Jepang. Ia tetap menjaga mimpinya. Suatu hari nanti, ia bisa menjadi fotografer profesional yang dibanggakan Misaki. Hingga suatu malam, saat ia sedang membereskan lampu properti, seorang fotografer senior di sana memberitahukan Haruto bahwa bos mereka tidak akan pernah marah pada stafnya jika ia tak berbakat. Mendengar hal itu, Haruto makin semangat karena bosnya melihat bakat besar pada diri Haruto. Namun di sisi lain, Misaki tak pernah lagi mau dihubungi. Ia selalu beralasan jika tak enak badan ketika Haruto mengajaknya keluar. Haruto benar-benar ingin membuktikan pada Misaki jika ia serius dengan ucapannya untuk memperbaiki diri dan menjadi fotografer profesional. Hari ini, ia benar-benar nekat untuk menemui Misaki di rumahnya. Bukan sambutan yang ia dapatkan, malah hinaan dari kakaknya karena merasa Haruto membuat Misaki sedih. Misaki pun langsung datang melerai dan mengajak Haruto masuk. Namun lagi-lagi kakaknya menolaknya. Namun melihat keseriusan Haruto, kakaknya pun memberi kesempatan untuk masuk. Namun hanya 3 menit.
Di sana, Haruto menjelaskan bahwa ia sudah bekerja lagi di studio foto dan kini bahkan sudah berani memegang kamera. Misaki membuat hidupnya berubah. Misaki hanya tersenyum. Baru saja ia ingin mengajak Misaki pergi, tapi kakaknya sudah menghadangnya dan menyuruhnya pulang. Misaki pun menelpon lewat jendela kamar untuk janjian ingin bertemu dengannya di luar. Beberapa hari berselang, Haruto menelpon Misaki untuk memastikan malam ini ia mau bertemu dengannya. Karena hari ini adalah hari spesial untuknya. Ia baru saja diangkat jadi asisten fotografi dengan gaji tidak UMR lagi. Mendengar itu, Misaki sangat bahagia karena Haruto kini bekerja sesuai dengan apa yang ia suka. Haruto sudah tak takut lagi dengan dirinya sendiri. Sore itu juga, Misaki bersiap untuk dinner dengan Haruto. Namun ia merasa aneh karena ubahnya tiap hari bertambah, padahal ia baru 25 tahun. Dengan malu-malu, Haruto minta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun kini, ia perlahan memperbaiki hidup dan karirnya. Walaupun belum bergaji besar, setidaknya ia selalu berusaha. Ia pun mengungkapkan jika Haruto benar-benar mencintai Misaki. Misaki pun bahagia dengan usaha keras yang dilakukan Haruto. Karena begitulah seharusnya seorang pria menjalani hidupnya, dengan semangat untuk masa depan. Namun ia terdiam ketika Haruto mengungkapkan cintanya. Sepulang dinner, Misaki meminta waktu untuk menjawab cinta Haruto. Ia pun langsung berlari menuju kereta terakhir. Haruto pun mengejarnya, dan dari sudut kereta yang terpisah kaca dengan Haruto, ia berteriak bahwa Misaki juga mencintai Haruto. Hari itu sungguh hari yang membahagiakan, bukan hanya untuk Misaki dan Haruto. Sampainya di rumah, Misaki pun ditanyai karena sangat jarang Misaki secantik ini dengan gaun. Seluruh kedai dan para pelanggan pun bersuka cita dan merayakan hari jadi mereka berdua. Sejak hari jadian mereka, hidup Misaki dan Haruto benar-benar menjadi sepasang kekasih yang sangat bahagia. Misaki benar-benar mengubah Haruto dari gelandangan tanpa masa depan menjadi seorang pria yang penuh semangat menuju masa depan. Hingga beberapa bulan kemudian, Haruto mengajak Misaki untuk melihat pesta kembang api. Hari itu, mereka bersuka cita bersama. Haruto mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Misaki dan ingin menikah dengannya. Haruto meyakinkan Misaki bahwa ialah wanita terindah dalam hidup Haruto dan sampai kapanpun akan mencintainya, apapun keadaannya. Malam yang romantis dan sangat sakral untuk mereka berdua. Setelah lamaran malam itu, Misaki masih memikirkan banyak hal. Hingga hari ini, ia memutuskan untuk memberi surprise pada Haruto. Ia tiba-tiba datang ke kosan Haruto. Dia ingin sekali melihat kamar Haruto. Dengan gugup, Haruto mengantarnya ke kamar kecil yang sangat berantakan. Misaki melihat kamera dan ingin sekali mengabadikan momen bersama Haruto. Sambil saling bercerita tentang lamaran malam itu. Namun belum saja Misaki menjelaskan, Haruto langsung bilang jika ia meminta maaf atas ucapannya yang terlalu cepat. Haruto berjanji akan bekerja lebih keras hingga bisa menjadi orang kaya raya dan bisa melayakan Misaki dalam pernikahan yang indah. Ia pun berkata, jika tak menjadi masalah untuknya, jika harus menunggu Misaki siap. Walau itu hingga 5 tahun lamanya. Hari itu Misaki hanya terdiam dalam senyumnya, seakan tak ingin momen bersama Haruto hilang begitu saja. Ia memohon untuk menginap di rumah Haruto, walau hanya semalam. Hingga pagi menjelang, Misaki terbangun dan memberikan senyuman paling indah pada Haruto dan berharap mereka bisa menua bersama. Misaki pun pergi tanpa berpamitan pada Haruto. Sejak saat itu, Misaki tak lagi menghubungi Haruto. Ribuan pesan ia kirimkan, tak satu pun pesan yang dijawab. Ia mendatangi salon tempat Misaki bekerja. Namun ternyata Misaki sudah mengundurkan diri dari sana dan bekerja di tempat lain. Hingga Haruto memberanikan diri bertanya pada kakak Misaki. Namun ia berkata, bukan urusannya di mana Misaki berada. Haruto pun langsung diusir dari rumahnya.
Namun Haruto tak menyerah. Tiap hari ia datang ke rumahnya berharap ada kabar dari Misaki. Saat itu Haruto pun menitipkan surat bahwa ia cemas padanya, lalu pergi meninggalkan rumah Misaki. Kakak Misaki masuk kamar Misaki dan memintanya untuk segera menyelesaikan hubungannya dengan Haruto. Saat ia sedang bekerja, Misaki tiba-tiba menelpon. Misaki menjelaskan bahwa ia kini bertemu kembali dengan mantan pacarnya dulu. Walau sempat ada masalah, Misaki sangat mencintainya. Dan kini, mantannya yang sangat kaya membuatkannya salon baru. Misaki tak mau bersama Haruto lagi dan meninggalkannya. Karena kini, Misaki ingin hidup bersama mantan pacarnya itu. Bahkan pacarnya ikut menelponnya untuk meyakinkan bahwa Misaki sudah bersamanya dan jangan pernah menghubunginya lagi. Kini, hanya Haruto berdiri sendirian lagi, menghadapi badai yang menerpanya. Hanya Haruto sendiri yang berdiri di atas mimpi, yang sedang ia rajut untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Misaki. Hidup Haruto makin berantakan semenjak Misaki meninggalkannya. Ia makin tak fokus pada pekerjaannya, hingga membuat senior fotografer yang bernama Takanashi pun marah. Haruto langsung menghadap dan meminta maaf atas kecerobohannya. Tiba-tiba bosnya yang bernama Pak Sawai memanggilnya. Bukannya marah, ia malah bertanya pada Haruto, apakah tujuan hidupmu ke depannya? Ia mencontohkan bahwa Takanashi, sang senior sekaligus fotografer paling terkenal, akan segera mengadakan pameran. Sedangkan Makoto mendapatkan royalti miliaran rupiah dari iklan yang ia kerjakan. Lalu apakah kau akan hidup tanpa tujuan? Sejak saat itu, Pak Sawai, sang sultan paling kaya dan guru fotografer paling dihormati di Jepang, mulai mengajarkannya banyak hal tentang fotografi. Bahwa fotografi adalah cara hidup. Bagaimana menempatkan kepala, mata, dan hati pada garis pandang yang sama untuk sebuah tujuan. Dan dari sanalah Haruto mulai belajar keras untuk tujuan hidupnya sendiri. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun membawa Haruto sekarang menjadi pimpinan di perusahaan fotografi itu. Mimpinya untuk menjadi orang paling kaya dan terkenal sudah terwujud. Saat sedang sibuk di studio bersama para stafnya, tiba-tiba kakak Misaki datang menemuinya. Ia tak mau berbohong lagi pada Haruto setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia ini. Suatu hari, Misaki merasa aneh karena di usianya yang masih muda, ia mulai beruban cukup banyak. Hingga suatu malam, Misaki panas tinggi dan merasa seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya, kakak Misaki membawanya ke dokter. Dan ternyata, Misaki mengalami sindrom progeria. Sindrom progeria lebih mudahnya adalah kelainan genetik yang menyebabkan seorang penderita mengalami proses penuaan puluhan kali lipat lebih cepat dari orang normal. Sejak saat itu, Misaki memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dan kakak Misaki menutup kedai dan fokus untuk merawat Misaki. Makin hari, wajah Misaki semakin menua dalam waktu cepat. Rambutnya rontok dan kondisi fisiknya melemah. Hampir setiap waktu setelah dari rumah sakit, Misaki meminta calon kakak iparnya untuk mengantarkannya melihat Haruto di tempat kerjanya. Ia hanya ingin melihat Haruto bahagia dari kejauhan. Kata dokter, Misaki akan bertahan lebih dari 2 bulan. Itulah alasan kenapa kakak Misaki memohon untuk sekedar menemuinya. Walau ia tahu Misaki tak akan pernah mau ditemui oleh Haruto. Namun setidaknya, ia mendengar suaranya walau sebentar. Setidaknya hatinya terobati sebelum semuanya terjadi. Mendengar semua kenyataan yang terjadi, Haruto langsung mengunjungi Misaki.
Haruto tak masalah Misaki tak mau menemuinya lagi. Haruto tetap ingin menemaninya walau dari luar kamar. Hanya kata maaf yang bisa terucap. Hanya kata sesal yang selalu terukir. Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta selain nama Misaki. Kini ia datang sesuai janjinya pada Misaki. Haruto sudah menjadi pria yang layak sesuai mimpinya. Menjadi seorang kaya raya dan terkenal seperti harapan Misaki. Haruto hanya berharap semoga Misaki bangga dengan semua perjalanan Haruto bersamanya. Hanya tangan yang tak bisa saling mendekat. Hanya senyum yang tak bisa saling menatap. Namun cinta mereka tak akan pernah tersingkap. Kini, Haruto hanya berharap Misaki mau datang di pameran fotografi terbesar di Jepang karya Haruto sendiri. Ia ingin Misaki hadir di sana untuk melihat semua mimpi mereka berdua kini sudah tercapai. Dan benar saja, dengan segala kekuatannya, diam-diam Misaki mendatangi pameran pertama sekaligus terbesar dari orang yang paling Misaki cintai. Ternyata semua fotografi karya Haruto adalah semua kenangannya bersama Misaki. Seakan semua foto itu mengungkapkan bahwa Haruto sangat mencintai Misaki. Di sisi lain, Haruto menunggu Misaki di pamerannya. Namun hujan salju tak memungkinkan jika Misaki pergi sendiri. Jadi Haruto berniat menjemputnya di rumah. Namun sesampainya di sana, kakak Misaki berkata jika Misaki sudah di pameran. Mendengar itu, Haruto langsung bergegas kembali ke pameran karena tak mau kehilangan momen bersama Misaki. Namun saat kembali ke pameran, tiba-tiba jalan macet. Haruto langsung bergegas berlari agar tak kehilangan waktu berharganya. Tiba-tiba di tengah salju yang lebat, Misaki hendak pulang dari pameran. Namun karena tenaganya yang sudah tak kuat lagi, ia terjatuh di tengah hamparan salju dan hanya berkata jika ia merindukan Haruto. Dan tiba-tiba Haruto muncul di depannya. Rasa bahagia yang tak pernah terbayangkan oleh Misaki. Namun seketika semuanya sirna kala Haruto membantu mengangkat Misaki, namun tidak mengenalinya. Haruto hanya berpikir bahwa ia adalah nenek-nenek yang harus ditolong di tengah perjalanannya, karena ia harus segera menemui Misaki di pameran. Haruto pun memberikan topi nenek yang terjatuh, lalu ia pun pamit karena sedang buru-buru. Dengan senyuman lebar dan bahagia, Misaki mengucapkan terima kasih pada Haruto yang tidak lagi mengenalinya. Namun itu sudah cukup untuk Misaki melihat wajah Haruto. Kini Misaki sudah tidak sakit lagi. Ia sudah bahagia di surga. Saat Haruto datang ke rumah duka, ia akhirnya masuk ke ruangan Misaki untuk mendekap rindunya yang tak pernah bertemu. Namun di sana, dia menemukan topi pink. Sesaat dengkulnya lemas. Tubuhnya bergetar setelah tahu jika wanita tempo hari itu adalah Misaki. Kini, hanya penyesalan yang ada dalam hidupnya. Karena ia tidak menyadari pertemuan suci yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua telah terjadi. Hingga saat nyawa sudah tak lagi penting untuk Haruto. Sepucuk surat dari Misaki menyelamatkan hidupnya lagi dan lagi. Dalam surat itu, Misaki berterima kasih karena ia sudah melihat fotografi paling indah dalam hidupnya. Misaki hanya berpesan jika Haruto harus tetap hidup dan menjalani cita-cita mereka berdua. Haruto menjalani hidupnya dan menjadi orang yang sangat sukses di Jepang. Ia benar-benar ingin Misaki tahu bahwa Haruto bertanggung jawab atas hidupnya untuk Misaki di surga. Kini Misaki tak akan pernah kembali. Namun
sukacita dan cinta yang akan terus menemani perjalanan mimpi yang tak akan pernah mati.